Bapak Ibu, tema hari ini tuh menurut saya menarik dan juga ini juga bahan perenungan yang baik untuk kita, dan saya juga merasakannya ketika mencoba untuk menelusuri dan mencoba untuk memahami materi kebaktian hari ini. Temanya sederhana, janganlah gentar dan berikanlah sedekah. Pasti Bapak Ibu sudah tahu, janganlah gentar maksudnya jangan takut, begitu ya. Lalu berikanlah sedekah. Nah, kira-kira Bapak Ibu, ada kesulitan apa ketika kita akan memberikan sedekah? Pasti punya pengalaman kan untuk memberi sedekah. Sedekah tentu memberi sesuatu khususnya untuk orang yang membutuhkan tanpa imbalan, kan begitu ya. Itu kan sedekah, kita memberi sesuatu khususnya untuk mereka yang butuh, kan begitu. Nah, Bapak Ibu ketika memberikan sedekah itu rasanya bagaimana? Gampang atau sulit? Jujur Bapak Ibu, sudah pernah memberi sedekah kan? Nah, pasti sudah. Cuman apa yang muncul? Kapan kita ini sulit untuk memberi sedekah Bapak Ibu? Ya, saat tidak punya uang, itu apa yang mau diberi begitu ya. Oh, enggak punya apa-apa kok mau beri. Syarat untuk memberi sedekah itu kita pasti punya sesuatu dulu. Kalau tidak punya sesuatu, apa yang mau kita bagi? Enggak ada kan. Tetapi memberi sedekah ini tidak hanya berupa materi tentunya, tapi bisa waktu, tenaga, pikiran, bentuknya banyak sekali ya. Itu pun juga memberi, juga bersedekah gitu ya. Nah, kalau hal yang lain Bapak Ibu, pernahkah kita kalau kita mau memberi itu melihat orangnya? Ini orangnya ini layak dipercaya atau tidak gitu. Orangnya kira-kira bertanggung jawab atau tidak. Kalau orangnya kira-kira nyebelin gitu ya. Kalau di gereja suka ngomong tidak enak, masa dibantu kan begitu. Atau pertimbangan-pertimbangan yang menyangkut sisi persona, karakter seseorang. Itu rasanya juga mempengaruhi seseorang untuk memberikan sedekah. Kalau orangnya suka berbohong, mintanya itu setiap hari gitu kan, lama-lama yang ngasih kesel juga itu ya. Marah-marah mau minta malah, yang mau minta malah kena palak bisa jadi ya, dibalik begitu ya. Nah, di dalam bacaan kita hari ini Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di ayat 32 khususnya, ketika Tuhan Yesus berkata, jangan takut, hei kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Saat itu Tuhan Yesus bicara di depan para murid dan banyak orang. Karena saat itu Tuhan Yesus, kalau kita baca di pasal 12 ayat 1, ada beribu-ribu orang banyak berkerumun saat itu. Jadi saat itu Tuhan Yesus sedang berbicara di hadapan orang banyak. Lalu mengatakan, jangan takut. Sebab Tuhan Bapa itu memelihara kita. Jadi ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Bapa yang kita sembah, Tuhan yang kita ikuti itu adalah Tuhan yang menyertai, yang juga murah hati, yang mau merawat dan melindungi kita. Sebab Yesus dan Bapa ini digambarkan lalu sebagai gembala. Kalau kita keluar kata kawanan kecil, nah ini ibarat domba-domba. Dan gembalanya siapa? Tentu Bapa sendiri.
Dan jangan khawatir sebab Bapa itu murah hati. Jangan takut. Tuhan itu pasti akan memberi setiap orang yang membutuhkan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mendorong orang-orang untuk kemudian mengumpulkan harta yang kekal. Harta yang kekal itu seperti apa? Harta yang kemudian tidak rusak dimakan ngengat. Harta yang tidak mungkin diambil oleh siapapun. Harta yang ada di surga. Lalu bentuknya seperti apa? Bersedekah itu kita memberi, entah itu dalam bentuk materi, entah itu dalam bentuk tenaga, pikiran, atau apapun yang kita punyai. Ini tidak mudah Bapak Ibu, ngomongnya gampang, tapi prakteknya sulit. Ya kan? Saya juga ngalami Bapak Ibu. Dulu saya kalau datang persembahan Bapak Ibu, datang ke gereja maksudnya, lalu pas bagian persembahan, rasanya saya pernah cerita ya, awalnya saya cuman ya 2.000, 5.000 gitu, terus mentok gitu, tahu ya mentok ya, udah pol, mau uang berapapun yang saya punya ya paling segitu gitu. Lalu ketika saya mencoba untuk berkomitmen, memberikan sesuatu untuk Tuhan, mengambil keputusan seperti itu, ternyata memang ada aja godaannya. Tetapi puji Tuhan bisa gitu ya. Puji Tuhan bisa. Bukan kemudian apa ya, saya sok-sokan langsung bisa, enggak. Itu semua proses. Lalu lama-lama terbiasa dan akhirnya saat ini enggak terasa gitu. Mau persembahan kok jangankan 10%, bisa lebih saya Bapak Ibu. Kalau menurut Alkitab ya memang yang penting ukuran kerelaan hati ya, tapi tidak pakai ukuran persen-persen begitu. Faktanya bisa lebih dari 10% kalau diukur secara materi. Rutin loh ya, ini bukan bolong-bolong loh ya yang saya ceritakan ini. Tapi ternyata membuat saya sendiri dengan keluarga jadi tidak takut. Karena faktanya entah bagaimana Tuhan itu yang memenuhi. Bahkan kalau yang namanya rezeki, berkat itu mau ditutup pintu kiri, pintu kanan ditutup semua, Tuhan memberikannya lewat atas, atas ditutup, kiri kanan ditutup, lewat bawah semuanya ditutup, enggak tahu bagaimana muncul Bapak Ibu. Itu yang kita alami, sehingga hal ini membuat kita kemudian semakin bergantung kepada Tuhan. Jangan takut untuk memberi. Nah, kalau kita punya pengalaman demikian dengan Tuhan, maka segala keperluan kita akan terpenuhi. Memang saya mengakui tidak kemudian lalu berlimpah-limpah, lalu jadi kaya raya misalnya, enggak. Tetapi kalau Bapak Ibu ingat cerita seperti janda Sarfat itu ya, sehari cuman tepung dan minyak hanya cukup sehari itu, tetapi setelah dipakai besoknya muncul lagi ya hanya cukup untuk satu hari, bukan kemudian wadahnya jadi penuh dan luber kemana-mana, enggak. Tetapi pas, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, masalahnya sekarang apakah kita ini berani praktek mengalami perjumpaan dengan Tuhan seperti itu? Di dalam bacaan kita hari ini kita juga melihat berbagai tanda. Misalnya kita diajak untuk pinggang tetap terikat, pelita tetap menyala. Ini kalau orang Ibrani, orang Yahudi pada waktu itu, artinya pinggang itu terikat, itu artinya apa? Siap bekerja. Mereka kan kalau pakai baju kan sampai jubahnya di bawah. Nah, kalau mau jalan kan susah.
supaya mereka ini gampang bekerja, bajunya itu diikat supaya gampang gerak, itu maksudnya. Lalu kalau ada rumah lalu di malam hari pelitanya itu masih menyala, berbeda dengan kita saat ini ya. Kalau kita kan listriknya mati baru nyalain lampu minyak atau senter begitu. Tetapi pada waktu itu artinya bukan seperti itu. Tetapi kalau ada rumah yang pelitanya masih menyala, maka orang di dalam rumah itu sedang bekerja. Kan kalau sudah malam kan ngapain Bapak Ibu? Tidur kan. Lah tapi kalau waktu itu belum ada listrik, pelita menyala itu artinya di dalam rumah itu mereka lagi bekerja, masih ada aktivitas yang dilakukan. Maka kita sebagai murid Tuhan Yesus diminta untuk tetap bekerja dan berjaga-jaga, sama seperti hamba yang menanti tuannya datang. Nah, perhatikan hal yang menarik. Yang menarik, ketika tuannya itu datang, dipersilakan masuk, malah justru kita yang hamba-hamba ini dilayani oleh Tuhan. Bisa membayangkan enggak? Kita ini kan jadi pelayan nih. Kita kan jadi pelayan Tuhan, kita semua. Kalau kita ini tetap berjaga-jaga, kita tetap melakukan sesuatu, menantikan kedatangan Tuhan, ya. Lalu Tuhan itu datang dan kita didapati masih bekerja, masih melayani, maka kita justru kemudian dilayani sendiri oleh Tuhan itu. Nah, bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan Tuhan mendapati Bapak Ibu melayani, justru Tuhan sendiri yang akan melayani Bapak Ibu. Buat saya itu sesuatu penghiburan yang penting gitu ya. Jadi pendeta kan cuman jadi pelayan loh. Kalau kita tidak merasakan bahwa Tuhan sendiri yang kemudian mencukupi dan melayani kita, segala sesuatu yang kita perlukan, justru Tuhan loh yang kemudian akan datang melayani. Rasanya bagaimana kalau kita sebagai hamba melakukan kerja keras sedemikian rupa, melayani dengan sungguh-sungguh, mungkin banyak penderitaan di dalamnya. Bapak Ibu kalau melayani banyak senangnya atau banyak menderitanya? Biasanya seneng gitu ya, tapi kan ketika dilakukan itu kan sebenarnya penderitaan itu. Ya enggak sih? Misalnya ada yang meninggal tengah malam. Buat para penatua meninggal tengah, ada yang anggota jemaat yang meninggal apa terus diem saja? Enggak kan? Tetap bangun kemudian melayani kan? Mestinya harus punya waktu dengan keluarga, dikorbankan karena ada yang sedang berduka, kan begitu. Itu pengorbanan, dan di tengah pengorbanan seperti itu jangan khawatir, Tuhan sendiri loh yang kemudian akan melayani saudara. Dan itu ternyata benar gitu ya. Ada sukacita yang besar ketika Tuhan sendiri datang untuk kemudian memberikan kekuatan, memberikan pertolongan. Ini gambaran yang buat saya sih gambaran yang hebat begitu ya. Lalu di bagian terakhir Bapak Ibu, di dalam bacaan ini ada hal yang menarik juga ketika Tuhan Yesus itu digambarkan kedatangannya seperti seperti pencuri. Ini memang agak gimana gitu yang nulis Injil Lukas, masa Tuhan Yesus digambarkan kayak gitu ya. Tetapi maksudnya tentu bukan hal yang negatif, karena memang kedatangan Tuhan tidak ada yang tahu siapa Tuhan hadir mau jam berapa,
Tapi kedatangan mereka, kedatangan pencuri itu kan membuat apa? Membuat hidup yang dicuri itu berubah. Ya enggak sih? Bapak Ibu kalau rumahnya kemalingan gimana rasanya? Pasti besok gempar, cerita kemana-mana semuanya tahu. Ya enggak? Masa kita kecurian cuman diam aja, itu hanya orang-orang tertentu itu yang mampu begitu. Meskipun sudah kemalingan tapi diam saja. Meskipun ada tetapi jarang sekali. Biasanya yang terjadi begitu rumahnya kemalingan, jangankan nunggu besok, mungkin tengah malam sekampung sudah tahu semua kalau rumahnya kemalingan. Artinya apa? Hidupnya berubah. Kaget kan? Jangan-jangan kedatangan Tuhan juga seperti itu, memberikan perubahan yang besar untuk kita. Jadi bukan hanya soal jamnya ya, waspada kan kapan datangnya pencuri, bukan, tetapi itu akan mengubah hidup kita. Dan bersiaplah ketika Tuhan itu datang dan mengubah kita. Tidak setiap orang mampu, tetapi berjaga-jagalah. Dan ketika Tuhan itu mengubah kita, lakukanlah. Salah satunya jangan gentar dan berikanlah sedekah. Kepada siapa? Kepada yang membutuhkan. Cara melatihnya gimana? Dalam praktek sehari-hari, mungkin memberikan perhatian kepada pasangan atau orang-orang yang kita kasih, mungkin juga kepada keluarga kita dulu, baru kepada yang lain. Kalau ada yang sakit, berbagilah. Adakah di antara Bapak Ibu yang dalam satu rumah itu tinggal lebih dari satu keluarga dalam satu rumah? Ada enggak? 2 atau 3 keluarga dalam satu rumah gitu? Enggak ada ya? Wah, ini kalau ada seru. Misalnya keluarga dengan mertuanya tinggal satu rumah, atau Bapak Ibu tinggal dengan anak dan menantu dalam satu rumah begitu. Itu kan sudah beda keluarga itu. Kalau di dalam salah satu perjalanan itu saya ketemu mereka itu satu rumah tapi kompornya 2, kulkasnya 2 gitu loh Bapak Ibu. Jadi rumahnya satu, tapi mertuanya sama menantunya itu kulkasnya masing-masing. Jadi nyimpen makanan gitu nggak bisa dalam satu kulkas yang sama, bikin penuh. Dan itu ribut, termasuk soal kompor gas. Kalau gasnya habis, ini siapa yang harus beli nih? Itu bisa jadi pertengkaran itu. Saya juga kaget kok bisa begini ya. Padahal itu hubungan anak dengan orang tua loh, tinggal satu rumah loh. Tetapi masalah gas untuk masak, akhirnya kompornya masing-masing Bapak Ibu. Kompornya satu-satu, tabungnya sendiri-sendiri begitu. Dan itu terjadi. Saya sampai mikir, loh dulu waktu saya, kalau di keluarga kami kok enggak gitu ya maksudnya. Ya sudah, habis ya mau gimana ya, yang siapa yang punya uang itu yang beli kan gitu. Lah masa kalau enggak punya uang disuruh beli nak ya pingsan nanti ya kan. Mesti yang punya ya, saat ini yang punya si A ya, sementara si A terus yang beli gitu. Sampai kemudian suatu saat si B mampu beli ya tinggal gantian begitu. Tapi kalau belum mampu, ada kalanya kan tidak ada yang di atas terus ya, si A mungkin turun, si B yang gantian naik.
Nah, si B yang ganti beli gitu. Tetapi kehidupan seperti itu kan lebih enak kan daripada ya tadi ribut soal hal-hal kecil seperti itu. Berbagi aja sulit gitu. Dan juga soal TV Bapak Ibu, TV juga gitu, rebutan. Ini mau nonton apa, yang satu pengen nonton sinetron, yang satu pengen nonton bola. Wah, itu juga rame itu, seru itu. Ujung-ujungnya dicabut TV-nya, apanya, listriknya itu. Jadi nggak ada yang nonton. Itu sungguh-sungguh loh. Saya sampai geleng-geleng kok bisa ya. Sudah gede-gede rebutan nonton TV gitu. Zaman sekarang loh. Ya berharap itu semua tidak terjadi. Berani untuk berbagi, berani untuk mengalah, tetap waspada dengan kedatangan Tuhan. Kita berjaga-jaga sebagai orang Kristen untuk senantiasa ya memberikan hal-hal yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Ada kalanya kita semakin tua bukannya semakin bijaksana, tetapi semakin pengen menang sendiri, ya ada itu. Nah, dalam hal ini mari kita semakin rendah hati, gampang mengalah, gampang untuk kemudian memperlihatkan gitu ya, bahwa Tuhan memang beserta dengan kita. Memang nanti kalau memang benar-benar butuh Bapak Ibu, butuhnya memang banyak, ya pasti Tuhan akan memberi. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi tetap jangan takut dan berani untuk memberi, berani untuk berbagi, termasuk ya untuk pelayanan di gereja ini juga. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.